Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah terhubung ya Oke, sama Mas Kindi ya. oke, oke. Siap, siap, Iya, siap, siap. apa kabarnya nih Mas Kin? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Panjang ya pembukaannya. Ada mukadimah dulu Alhamdulillah nih. sehat, 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 sehat. Gimana Sehat, di sana? alhamdulillah. Di sini seperti itulah, sepi, sendirian, dan ya membosankan sih sebenarnya. Tapi Yang penting nggak sehat, apa-apa. yang penting sehat. Alhamdulillah sehat, sehat. Mm-mm. Mas Kin lagi di Bali ya posisinya sekarang? Iya, lagi di rumah. Kita lagi di Mm-mm. rumah. Sudah melarikan diri sejak sebulan lebih kayaknya. Iya nih, sudah berhasil ya melarikan diri Sudah sebelum berhasil sebelum dikurung banget melarikan nih. diri nih. Iya. Ya udah, kita bakalan ngobrol-ngobrol nih Mas. Aku sebenarnya pengen mencari tahu sih kan Mas Kin berpengalaman nih kan, jadi anak santri, Cila. Kita sharing-sharing tentang kilas balik menjadi anak santri gitu kali ya. Oke, siap, 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 Tapi siap. sebelumnya biar pada tahu nih, kenalan dulu dong siapa nih yang ditelepon ini sekarang. Oh ya, oke, oke. Oke, semua halo. Assalamualaikum. Perkenalkan nama. Kalau jadi santri berarti perkenalkan nama aneh ya. Oh ya baik, aneh ente ya. Aneh ente gitu kan. Sekarang bawanya santri. Oke, kenalin nama aneh Banu Muhammad Al-Kindi, biasa dipanggil Kindi. Sekarang masih aktif kuliah insya Allah ya, walaupun di rumah saja. Mm-mm. Semester 8 jurusan hubungan internasional di UIN ya, di UIN Jakarta. Mm-mm. Dan sekarang lagi selain kuliah juga ya aktif kegiatan pramuka di daerah sama di kampus sendiri. Kemudian belakangan ini juga lagi aktif nih sama media-media kayak podcast-podcast gini juga. Wah Jadi iya nanti nih, silahkan mampir juga ya. keren loh. Podcastnya itu membahas tentang mengulik-ngulik masa lalu ya Mas Kim ya. Iya betul. Nah, Kita udah mengulik-ngulik dengerin. masa lalu tapi lebih cenderung kepada hal yang tidak tidak menyakitkan ya. Iya benar. Kalau yang menyakitkan itu udahlah dikubur dalam-dalam aja gitu kan. Iya, itu dilupakan saja. Dilupakan saja. Oke deh. Nama podcastnya apa nih Mas Kin kalau boleh tahu? Nama podcastnya itu Ingatan Lalu. Ingatan Lalu sekarang sudah ada di Spotify, Google Podcast, Mm-mm. Anchor, kemudian Breaker, sama ada beberapa channel host podcast-podcast lainnya. Oke deh, bisa didengerin nih teman-teman. Cakep Ya, kok, kayak kita kembali ke masa lalu. Episode pertamanya itu ngomongin tentang kemah ya Mas Kin ya? betul sekali. Mm-mm. Jadi episode pertama kemarin kita mengangkat terkait tentang kemah. Tujuannya sih buat mengingatkan dulu masa SMA pernah kemah. Kalau nggak pernah kemah ya nggak apa-apa, dengerin kisah orang lain aja. Mm-mm. Gitu. Bisa dibayangin deh, pokoknya kalau dengerin podcastnya Mas Kindi ini bisa sambil ngebayang-bayangin kalau yang udah pernah nih, udah pernah kemah kayak aku juga udah pernah kemah kan waktu itu kayak ngebayangin, oh iya ya ini posisinya seperti ini pokoknya cakep banget dah, keren, wajib didengerin. Betul. Silahkan mampir. Kalau nggak Em, di Instagram juga ya, Instagramnya juga. oh iya boleh boleh, Silahkan di follow. Instagramnya boleh follow nih, username-nya apa nih Ya. Mas Kim? Silahkan dihujat di Instagram juga nggak apa-apa. Namanya Username-nya? adalah uh, @kindi_stop. KINDY_STOP. Oke, Seperti itu. Kindi berhenti gitu. Kindi stop. Iya, Kindi berhenti. Em, Mas Kindi waktu itu SMA-nya di pesantren. Aku SMA-nya itu di Pondok Pesantren Modern Selamat di daerah Kendal, Jawa Tengah. Mm-mm. Tuh. Di apa singkatan gaulnya itu PMS ya? PMS ya, Mm-mm. ada yang bilang PMS, ada yang bilang Pomosel. Kalau yang udah tingkat di SMA-nya itu dia bilangnya Smasel. Kalau yang di Sumsel. SMP-nya nggak ada. Oh, Smasel gitulah ya untuk SMA-nya. Tapi cenderung memang di pondokku itu dia bukan madrasah aliyah,
bukan madrasah Mm-mm. sanawiyah, tapi Oke. dia SMA dan SMP. Sedikit unik sih sebenarnya karena Mm-mm. jarang-jarang ada pondok pesantren yang notabene mereka seperti itu, SMA dan SMP gitu. Oh, iya, iya. Hmm. Biasanya itu MA dan MTS ya? Ya, biasa madrasah aliyah atau madrasah sanawiyah gitu. Biasanya walaupun Oh. tetap ada SMA-nya, tapi Mm-mm. tetap biasanya dibarengi dengan ada madrasah. Lebih berbeda sedikit dibanding dengan pondok-pondok pesantren lainnya. Mbak. Dan cenderung pondokku itu Mm-mm. apa sih namanya, lebih kepada, kalau kalau pendidikannya berarti ya kepada Mendikbud, bukan kepada Kemenak gitu. Kan biasanya kalau Oh, madrasah gitu. itu di Kemenak Mm-mm, mm-mm. gitu. Oh, gitu. Jadi bedanya di Ya, sistem pembelajarannya ikut ke ya benar. Kemendikbud, bukan Kemenak gitu ya. Kalau Aliyah Ya, ikutnya ke betul, Kemenak. garis koordinasinya betul sekali. Oke deh. Tapi Mm-mm, kegiatan-kegiatannya sih ya insya Allah nggak jauh berbeda lah ya, walaupun tetap ada yang mm-mm. berbeda tapi nggak jauh berbeda, tetap kerasa lah jadi santri di sana. Kegiatannya apa aja sih Mas kalau di pesantren itu? Nah, kalau di sana ya biasa normal paling kegiatan rutin seperti sekolah, Mm-mm, pembelajaran sekolah dari pagi sampai sore, kemudian pembelajaran sekolah agama khusus kayak namanya madrasah diniyah itu juga ada. Kemudian di sana ada kajian-kajian kitab kuning, mm-mm. kemudian ya apa sih namanya, piket-piket, kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat agama, khususnya karena kita di pondok pesantren itu juga banyak sekali. Ada nih Mm, biasanya kalau di pondokku itu setiap malam Jumat mm-mm. itu ada namanya muhadoroh. Jadi dibagi tiketnya itu oleh pengurus, per minggunya ganti. Jadi misalkan tugas muhadoroh minggu pertama itu adalah kelas 10 IPSA gitu ya. Mm-mm. Kelas 10 IPSA. Jadi minggu pertama, malam Jumat pertama ini mereka totalitas dari persiapan sampai pasca dan penampilan-penampilan muhadorohnya seperti pidato, habis itu penampilan hiburan dan lain-lain itu dipersiapkan oleh mereka seperti itu. Oh, gitu. Kalau sekolah agamanya apa aja nih Mas Nah, kegiatannya? kalau sekolah agamanya itu banyak ya belajar kitab ya, pastinya belajar kitab. Kayak kalau di pondokku kemarin Mm-mm, ada kelas umum sama kelas khusus. Jadi kalau kelas khusus itu kelasnya nambah. mm-mm. Kalau kelas umum kita belajar kitabnya ada kitab Bulughul Maram, Ta'alim Ta'alim, sama Mm-mm. apa ya satu lagi itu lupa. Jadi ada 3 kitab umum. Kemudian kitab kelas khususnya itu ada beberapa kitab lainnya juga. Tapi aku lupa apa aja gitu karena memang nggak masuk kelas khususnya. Oh, Iya, jadi gitulah. Nah, untuk oh. jadwalnya, untuk Heeh. jadwalnya sendiri kelas umum itu dilakukan sebelum maghrib dan setelah isya. Mm-mm. Sebelum maghrib dan setelah isya. Kemudian untuk kelas khususnya itu setelah asar. Jadi Oke. biasanya ada kegiatan ekstrakurikuler kan ya. Mm-mm, Ada mm-mm, ekstrakurikuler bola, silat, karate dan lain-lain. Itu kan biasanya dilakukan setelah asar, setelah pulang sekolah. mm-mm. Nah, bagi yang memilih ikut kajian khusus itu atau kelas khusus itu mereka ngambil di situ, jadi mereka masuklah kelas khusus itu. Oh, oke deh. Ya, tapi kalau Eh, yang kelas umum wajib tuh semuanya dari kelas 1 SMP mm-mm. sampai kelas 3 Tiga SMA SMA. wajib. Mm, wajib mereka datang. Ya, kajian kitabnya menarik. Jadi biasanya kalau semua dilaksanakan di masjid nggak cukup karena Mm-mm. ini banyak banget, akhirnya dipisah sesuai dengan klaster-klaster kelasnya gitu. Oh, Yang gitu. kelas satu Dibagi-bagi apa, lagi yang gitu kelas ya. 2 apa gitu. Iya betul. Oke. Membosankan gak sih Mas Kin kalau belajar kayak gitu? Kalau dibilang membosankan sih sebenarnya ada kali ya masa-masa bosennya itu ya. Mm-mm. Masa-masa bosennya itu ada aja. Tapi karena momen itu dilakukan secara bersama-sama, jadi bosennya itu nggak kerasa, yang ada itu malah saling ngejailin. Gimana tuh, Jadi gimana gitu tuh? ya, jadi momennya gimana ya? Momen apa sih yang Misalkan, paling Mas Kin inget gitu? Ada nggak? oh ada. Tapi ini kan kita bicara tentang ngaji kitab dulu nih. Iya, Kalau ngaji ngaji kitab. kitab ini Mm-mm. biasanya momen-momen itu
kayak rebutan sarung di atas lemari. Padahal masing-masing sudah punya kan. Heeh. Tapi karena biasanya ini nggak boleh telat, kalau telat pasti kena hukum. Heeh. Nah itu biasanya saling rebutan sarung. Udah gitu lari sampai sana tetap telat. Biasanya begitu. Biasanya Oh begitu. gitu. Jadi Nah nggak kayak kemudian nggak sempet itu ngambil sarungnya sendiri, akhirnya iya, rebutan gitu. betul. Sore itu kan sempit ya. Jadi momen setelah asar ke maghrib itu kan adalah Iya, momen sempit. atau waktu yang paling sempit. Tapi di Heeh. situ kegiatan Padet gitu ya. santri itu yang biasa dilakukan secara bersama-sama atau kegiatan umumnya lah, kegiatan bebasnya gitu ya. Nah di situ ya kadang banyak yang anak-anak olahraga, teman-teman pada ekstrakurikuler atau ada yang ada les tambahan dan lain sebagainya, Heeh, semuanya heeh. berhenti dan harus ikut kegiatan kajian kitab khusus Kajian. itu, kajian kitab itu sebelum maghrib. Nah Hmm. akhirnya rebutan lah kamar mandi gitu. Iya, iya benar. Benar-benar itu. Berarti yang identik dari pesantren itu yang ngaji kitab itulah ya Mas Kin ya. Ya salah satunya seperti itu. Ada sih biasanya selain itu kegiatan-kegiatan kayak tadi muhadoro itu melatih melatih public speaking santri gitu biasanya karena harus Oke. menggunakan bahasa asing itu. Mm-mm. Kalau ceritain itu banyak banget di pondok pesantren itu kita hidup nggak dalam waktu yang singkat, tidak Iya hanya benar. sekitar 1-2 hari atau sebulan 2 bulan, tapi berjalan bertahun-tahun Mm-mm, seperti mm-mm, itu. benar. Ada yang 3 tahun selesai, ada yang 6 tahun selesai, bahkan ada yang sampai pengabdian. Pengabdian ya berarti dia dari jadi murid, dari jadi santri sampai dia jadi ustadz atau guru di sana. Tapi di pondokku nggak seperti itu. Sistemnya tidak melakukan hal itu gitu ya. Di Mm-mm, beberapa mm-mm. pesantren lain banyak yang melakukan seperti itu. Oh iya iya, salah satunya aku juga kayaknya punya temen deh, dia ngabdi di sana di Gontor ya. Ya benar salah satu pondok pesantren ternama terbesar Mm-mm, di Indonesia terbesar. itu Gontor. Iya, benar-benar. Hal apa sih yang bikin Mas Kin itu yakin dan mau jadi anak santri gitu? Karena diawali dengan cerita-cerita ya. Mm-mm, Dulu pas kecil sih diceritakan ingatan lalu oleh uh, ayah gitu kan, oleh mm-mm, Pak D, oleh keluarga. Jadi momen-momen mereka ketika masih kecil, mereka masih di pesantren itu diceritakan, akhirnya itu membuat motivasi tersendiri. Kayaknya enak juga sih pesantren itu. Karena sistemnya sebenarnya 11-12 lah sama kayak kemah. Bedanya kemah itu di tenda dan mm-mm, sebentar, mm-mm. kalau di pesantren itu ya di asrama dan lama itu doang. Ya bukan hanya sekedar sekolah tapi mereka di boarding gitu, diasramakan sehingga sehingga peraturannya pun khusus dan membuat anak itu menjadi baik. Targetnya kan seperti itu. Mm-mm, benar. Targetnya seperti itu. Nah, itulah yang memotivasi kita, ya kali ya, kita jadi anak ya jangan bandel-bandel lah. Kayaknya kalau di pesantren, kalau diomongin orang tua nggak manut gitu kadang kan, banyak Mm-mm. orang gitu kadang. Di pesantren mungkin bisa lebih baik, seperti itu. Oke. Em, iya sih, di stigma aku juga. Gimana ya? Karena banyak dengar cerita bahwa pesantren itu apa kuat dengan hukumannya segala macam dan itu membuat kayak wow, ngebayanginnya aja udah berat banget gitu loh Mas Kin. Iya nggak sih? Iya, kalau kalau dibayangin sih berat aja, semuanya dibayangin berat. Bahkan orang yang sudah niat nih, kadang Mm-mm, kayak aku nih, dulu niat udah pondok pesantren di Jawa gitu ya, mm-mm. udah niat banget, tapi sampai awal masuk pun akhirnya tetap nggak betah di awal. Nah Oke. itu akhirnya gimana ya, akhirnya coba-coba inget orang tua udah upayanya keluar sekian, habis itu kita juga harus berupaya besar gitulah untuk, oh iya ini bukan cuma buat mereka kok gitu kan, ini juga buat kita, mondok itu juga buat kita, terutama di basis keilmuan kita. Mm-mm, Karena mondok itu memang kalau dibilang ketat ketat ya,
dibilang ketat-ketat. Banyak peraturan yang nggak boleh dilakukan. Oke. Sembarangan, ya main-main sembarangan nggak boleh. Ada waktunya semuanya terschedule, semuanya tertata, semuanya terorganisir. Itulah pesantren, sehingga kita belajar untuk mengikuti hal-hal yang berbau struktural gitulah. Sehingga ya kita juga akan menjadi tertata gitu. Tertib dan disiplin kali ya. Ya, betul, tertib, disiplin. Itulah karena sistemnya kan ya di pondok pesantren itu segalanya itu di absen. Lah absen ya, selain di sekolah, kegiatan ekstra kadangnya pengurusnya ngabsen. Kadang sholat juga ada yang di absen. Kayak di pondokku itu dulu sholat di absen. Iya, Pokoknya benar sih. kitab segala kegiatan lah di absen. Nah, dan dikontrol juga di asrama. Dan absennya absen manual gitu ya, yang dipanggil nama Manual, gitu kan. iya betul, manual. Yang Manual mana banget, nih jadi anaknya ya. sambil dicari dengan sepasang mata yang tajam. Nah, kalau di pesantren itu ada namanya apa sih? Mata-mata itu apa ya namanya? Apa tuh? Bulis piket. Kalau bulis itu piket. Kalau mata-mata itu ada apa sih namanya? Aduh kok lupa ya. Jadi sistemnya itu dia ditunjuk sama pengurus untuk dijadikan mata-mata. Wow, mata-mata. Nah, iya, jadi ada piketnya nih. Misalkan hari ini nih Kindi ditunjuk nih untuk ngawasin teman-temannya, tapi dia nggak dikasih tahu, dia nggak boleh ketahuan kalau dia itu mata-mata. Ya namanya kan juga mata ya. Intel gitu ya, kayak Intel. Iya, bahasa Intel lah. Bahasa kerennya Intel. Betul. Itu kalau misalkan ada yang kelakuannya nih, ya nih sekarang hari ini adalah hari menggunakan bahasa Arab gitu misalnya. Ketahuan pakai bahasa Indonesia itu kena catat. Baik. dan itu selalu terjadi, dan bagusnya itu lebih banyak santri yang mengedepankan nilai kejujuran di posisi itu. Entah kenapa, mungkin memang tidak mau mencatat, entah memang karena mau mencatat temannya karena iseng, atau memang karena dia kesel awalnya sering dicatat juga sama temennya, atau memang karena jujur aja normal, itu nggak tahu, tapi lebih banyak yang seperti itu. Jadi akhirnya santri-santri itu terbiasa dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris. Oke. Seperti itu. Wah, keren banget sih. Berarti ada hari-hari khususnya gitu ya, Mas Kin ya? Ya, beberapa pesantren seperti itu. Iya. Kan kebetulan aku selama berpendidikan dari tingkat SMP atau MTS sampai di SMA itu 2 pondok pesantren berbeda. Oh, berarti Mas Kin dulu SMP juga pondok pesantren? Ya, di pondok pesantren, walaupun di rumah ya, walaupun pondok pesantrennya di rumah alias deket gitulah ya. Itu di Bali, namanya Pondok Pesantren Bali Bina Insani di daerah Tabanan. Nah, itu jadi kalau sistem pesantren banget itu lebih kerasa yang ketika aku masa MTS gitu. Kayak yang tadi aku ceritain nih, ada hari-hari bahasa di pondok pesantren yang di Bali yang ada, yang di Jawa enggak, karena dia lebih kepada proses pendidikan di Kemendikbud ya, yang tadi aku bilang itu. Kalau yang di sini di Kemenak, dan sistem pesantrennya itu memang benar-benar pesantren banget gitu. Kemudian kayak tadi absen gitu kan, absen malam, absen siang, absen kegiatan itu lebih banyak di sini di pondok pesantren yang di Bali. Gitu. Plus minusnya jadi anak santri apa nih, Mas? Kalau yang aku suka jadi santri itu terlalu tinggi mungkin aku nyebutnya, cuma ini sebuah kebanggaan lah. Secara personal aku menyebut santri itu bukan hanya sebagai status atau profesi seseorang, tapi ini sebagai gelar, karena tuntutannya berat. Iya, tuntutannya berbeda dengan anak yang belajar sekolah di SMA atau SMP biasa. Mereka pulang dari pesantren, orang-orang selingkungannya, orang-orang sekelilingnya
oh ini anak santri nih, oh jago ngaji nih, Iya oh benar. bisa jadi imam nih, oh bisa Iya gini iya. nih, bisa gitu Stigma nih. masyarakat kayak Harapan gitu. dari lingkungan itu kan banyak. Yap. Ya, harapan dari lingkungan itu banyak. Mm-mm. Sehingga itulah yang menyebabkan atau memberikan dampak kepada seorang santri ini harus punya effort yang lebih Oke. gitu. Sehingga dia ya nggak malu, karena ya senakal-nakalnya santri ketika nyampe rumah digituin pasti malu. Oh iya. Iya, coba yuk pimpin doa. Kalau dia nggak bisa, malu dong. Iya sih benar-benar. Kayak Iya, paling diandalkan gitu ya Mas Kin ya. Kalau dalam iya masalah lebih peragamaan, banyak diandalkan. anak santri itu kayak terdepan gitu. Ya itu salah satu hal yang aku suka gitu ya. Mm-mm, Maksudnya mm-mm. dari hal itu kita bisa belajar lebih gitu. Akhirnya ya upaya kita juga lebih tinggi dong untuk Iya benar. mencapai itu kan gitu. Kemudian banyak lagi hal yang aku suka kayak kegiatan-kegiatannya. Di pesantren itu lebih banyak kegiatan perlombaan. Hmm, Jadi santri itu dituntut bisa kreatif, dituntut bisa segalanya. Bahkan kalau di SMP SMA nih biasanya kita kan ada OSIS ya, iya. ada organisasinya OSIS Heeh, gitu kan. heeh. Nah kalau di pesantren kita ada namanya ya macam-macam, namanya pengurus organisasi santrinya. Itu kalau misalkan di tempatku Mm-mm. yang di Bali, di Tabanan ini, Pondok Pesantren Bali Bina Insani Laroiba, ini namanya dia OSALA, Organisasi Santri Laroiba. Tapi kalau misalkan di Darun Najah itu Mm-mm. namanya OSDN, Organisasi Santri Darun Najah. Ya Oke. begitu-begitulah ya, Sesuai macam-macam dengan namanya tuh. nama pesantrennya Nah, gitu ya. Kebanyakan iya gitu, betul. mostly. Dan di organisasi santri ini kita Mm-mm. dituntut benar-benar udah kayak, kalau kita bilang kegiatan mahasiswa ya kayak UKM, kayak HMJ, kayak BEM, kayak DEMA gitulah ya. Mm-mm. 11-12. Bahkan kinerjanya lebih lebih keras. Mereka 24 jam. Wow. Iya, karena yang diurusin itu adalah santri, adik-adik santri dia. Mm-mm, mm-mm. Segala kegiatan itu diurus oleh mereka. Mereka sebagai penggeraknya, Mm-mm. sebagai pemantaunya ada Dewan Asatidz-Asatizah, satu ustazahnya Mm-mm. gitu. Ya akhirnya mereka ya kreatif, mau buat lomba, mau buat kegiatan ini, mau buat kegiatan itu, cari dana, proposal. Jadi kebanyakan santri, khususnya di di pondok pesantren modern ya, Mm-mm. mereka ilmu administrasi, ilmu kebendaharaan, ilmu organisasi, mereka sudah punya bekalnya. Wow, Seperti itu. keren sekali. Mm-mm. Kan kalau kalau di SMA nih, aku nggak tahu sih ya, kebanyakan SMA di luar seperti apa. Tapi Mm-mm. beberapa SMA itu yang aku tahu, mereka proposal itu sudah ada dibuat oleh kesiswaannya, kan gitu ya. Iya. Kemudian Heeh. mereka tinggal melaksanakan kegiatannya aja lah, paling buat rundown, habis itu ya hari H kegiatan. Jarang untuk persiapannya sampai benar-benar mereka harus angkat-angkat kayu lah, angkat-angkat ini, angkat-angkat itu, bahkan sampai bangunin santri juga kan nggak mungkin banget gitu kan ya. Bangunin santri itulah ya. itulah kegiatan mereka sampai jadwal piket malam nih, kalau kalau bahasa bahasa orang rumahan ngeronda ya, Mm-mm, mm-mm. piket jaga rumah gitu, jaga perumahan. Nah Siskamling lah. di Sistem iya keamanan iya kayak keliling. gitu. Kalau di pondok pesantren itu ada, kita juga kebagian piket malam, bahasanya piket malam. Mm-mm. Kita kebagian misalkan kamar 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 A sekian orang, 5 orang, sekarang jadwalnya jaga malam. Udah akhirnya dari habis isya sampai subuh, sampai malam itu mereka lah yang jaga keamanan Mm-mm. asrama, dari asrama, pesantren, ya segala sudut pesantren mereka yang jaga lah, Oke. bantu satpam gitu kan. Mm. Kasihan kalau satpamnya sendiri gitu. Sendirian. Mm-mm. Ya Oh. belajar berkorban, walaupun besokannya mereka juga harus sekolah pagi-pagi, harus Mm-mm. sarapan, dan itu tidak merubah kondisi mereka yang jaga malam bahwa mereka dapat keistimewaan itu, enggak. Jadi ya Iya. mereka ya harus harus ini juga, harus sholat subuh juga, nggak Mm-mm. boleh telat juga.
Berarti Sekolah juga udah begitu. udah terlatih begadang ya, Mas Kin? Iya. Ini buktinya ini. Udah terlatih begadang. Wah, Aduh. keren-keren. Berarti paket lengkap banget lah ya, kayak Ya, belajar betul. Hmm. organisasinya iya, ngurus administratif juga iya, terus belajar bertanggung jawab dengan lingkungan juga iya gitu ya, Mas Kin? Ya, betul. Mm. Hmm. Banyak banget deh kalau misalkan kita lihat kelebihannya. Mm-mm. Sebenarnya kalau dibilang kekurangannya pondok pesantren itu minim ya. Cuma yang bandel itu memang biasanya santrinya gitu. Oke. Ya kalau misalkan kita sering nih kadang dengar ada kasus kalau di asrama itu kehilangan gitu misalkan kan. Mm-mm. Kehilangan, ada kehilangan baju lah, kehilangan seragam lah, kehilangan apalah. Nah itu sebenarnya budaya yang tidak baik dan apa ya, terjadi gitu, banyak terjadi di mana-mana. Tapi Mm-mm. sebenarnya itu nggak bakal terjadi kalau misalkan mereka eh, apa ya namanya ya, Patuh baik-baik tertib. gitu jaga barangnya, baik-baik gitu. Abis itu nggak pelit aja. Kadang kan yang bikin kesel nih atau yang Mm-mm. mancing-mancing hal-hal seperti itu, biasanya ada nih. Dulu kayak kayak aku punya temen itu dia habis dijengukin sama orang tuanya, Oke. kemudian dikasih lah ya bekal kayak jajan gitu Ha-ah, kan, ha-ah. jajan lah habis itu apalah. Nah orang tuanya juga ya banyak banget lah, entah pesan orang tuanya seperti apa tapi itu banyak banget. Nah dia lucunya kalau misalkan dia nggak mau bagi-bagi nih ke temennya, Mm-mm. nggak mau bagi-bagi ke temennya ya yang ya bilang aja gitu nggak mau bagi atau misalkan ini buat persediaan sekian lama. Tapi kan jeleknya dia tuh dia makan sendiri di balik lemari sembunyi-sembunyi dan ketahuan. Itu yang bikin kesel kadang. Iya, dan itu ya nggak terjadi Tapi cuma satu lucu dua sih. kali, sering gitu. Oke. Akhirnya teman-temannya kadang nih, teman-temannya kesel, diambil gitu kan, diambil makanannya, ditaruh di depan, semua sekamar diajak makan bareng termasuk yang punya. Iya, jadi dia ikut makan tapi Nggak tahu itu dia punyanya ikut dia makan dia gitu. nggak sadar. Setelah habis dia kok kayak kenal ini makanannya, kayak kenal makanan siapa ya. Wah, lucu Akhirnya banget dia sih. cek lemari dan akhirnya marah gitu. Wah, itu lucu banget sih kalau dijalanin. Iya, dan itu sering, maksudnya terjadi di beberapa tempat atau beberapa pesantren ya. Waktu itu aku sempat Mm-mm, tanya mm-mm. teman-teman juga pernah ada yang begitu. Ya macem-macem lah ya namanya Macem-macem anak ya. anak baru besar, anak baru Iya, gede kan, benar-benar. ABG, habis itu segalanya pingin ditahu gitu kan, segalanya pingin dilakukan. Ya yang baik mah baik, yang bandel ya bandel, gitu aja sih. Tapi ada aja lah ya yang bandel ya, Mas Kin. Iya, yang bukan ada aja, banyak sebenarnya mah. Oh, banyak malah. Banyak, iya. Baik. Em, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kalau dulu di pesantren sempat dapat Ramadan di pesantren juga kan ya, Mas Kin? Ya, betul. Kegiatan Ramadannya ngapain Aku aja sih? sendiri, aku sendiri setiap awal Ramadan dari pertama kali masuk pesantren Mm-mm. itu pasti awal Ramadan ada di pesantren gitu. Oke. Mm. Jadi nggak dipulangkan sengaja mungkin ya dari sistem pesantren, dari pondok pesantren itu tidak memulangkan santrinya sehingga mereka bisa belajar hidup bareng-bareng sama teman-teman Mm-mm, gitu. mm-mm. Jadi ya nggak tergantung sama orang tua aja. Itulah Benar. mungkin intinya di situ sehingga uh, Ramadan itu unik bagi teman-teman itu, Ngapain aja suatu tuh? hal yang ditunggu lah ya. Mm-mm. Karena Ramadan itu lebih banyak kegiatan kosongnya kalau di pesantren. Bukan Oh, kosong sih sebenarnya, dialihkan, posisinya itu dialihkan kegiatan yang biasanya rutinitasnya melakukan kegiatan fisik seperti ekstrakurikuler mm-mm, ataupun sekolah mm-mm. itu biasanya sedikit dipangkas waktunya atau diganti menjadi kegiatan kegiatan kajian, ceramah, tadarus Oke. gitu-gitu. Nah biasanya nih yang unik lagi nih biasanya malam Mm-mm. antara habis tadarus atau ngabuburit. Itu sih biasanya momen Ramadan yang paling menarik bagiku Kenapa sendiri tuh? gitu.
Karena ya kalau ngabuburit itu biasanya santri dibebasin. Santri Oh, dibebasin oke. sebelum waktunya sampai semua harus sampai di masjid, mereka dibebaskan ya. Karena waktu ekstrakurikuler itu masih ada dan ekstranya dinonaktifkan, jadi kan banyak kegiatan kosong nih, banyak Mm-mm, waktu mm-mm. kosong. Uh-uh. Nah, itulah biasanya ada yang memanfaatkan waktu untuk iuran, kumpul, beli jajan bareng. Habis itu nanti setelah berbuka mereka kumpul lagi buat makan-makan bareng. Wih, seru Biasanya banget tuh nggak pasti. semuanya, maksudnya per kelompok gitu. Uh-uh. Ada juga yang ngaji atau apa sih namanya, sholawatan di masjid, rebutan biasanya tuh, rebutan. Jadi mereka rebutan sampai di masjid duluan buat ambil mic, sholawatan duluan sehingga dia ada di soft pertama. Oh Jadi nanti iya, ketika buka dia benar-benar. duluan, Benar-benar. jadi mereka duluan dapat takjilnya gitu. Iya bener. Soalnya nanti kalau paling akhir udah takut abis duluan gitu ya. Betul itu, iya, sering sering kayak gitu. Kalau udah terakhir telat itu biasanya ya udah pasti kehabisan. Akhirnya ya Mm-mm. buka pakai air putih aja yang ada di asrama atau Ya di dapur. ampun. Kasian juga sih, tapi ya salah dia juga. Nggak datang duluan gitu ya. Iya, banyak banget. Wah, seru banget sih kegiatannya ternyata di pesantren itu. Em, Apalagi ya? Aku jadi bingung. Kayaknya itu aja sih. Banyak nih. Mm-mm. Iya, sebenarnya kalau misalkan kita kulik nih dari hal yang hal-hal berbau pesantren itu banyak banget, kayak yang tadi aku bilang, karena posisinya kalau ngomongin pesantren itu ya kayak ngomongin hidup, gak sebentar di sana. Jadi Mm-mm. ya kisahnya terlalu banyak, walaupun rutinitasnya sama gitu, setiap harinya sama, tapi pasti aja ada yang sangat dikenang gitu. Oke, Uh-uh. bener sih. Aku juga punya pengalaman jadi santri, tapi selama setahun doang. Wah, mantap. Mahat. Gimana gimana tuh gimana tuh? Mahat UIN. Oh iya benar, itu santri Ya loh kan? itu. Itu Bahkan pesantren kan? statusnya berubah. Iya, Iya. statusnya bukan santri kalau itu, mahasantri. Mahasantri. Oh iya benar-benar mahasantri, benar-benar. Benar, bukan santri, Bukan tapi santri lagi, mahasantri. mahasantri. Uh, Dan uh, ngerasain statusnya lebih lebih lagi. iya lebih tinggi lagi ya daripada santri ya. Iya, kita kan bareng. Iya. Iya, aku juga kemarin kan di sana juga. Iya, tapi Maskin lebih aktif. Aku jadi anak yang Menarik di situ saja, kita di Mahat Win aja punya cerita banyak pasti kan, yang banyak. setahun itu aja. Iya, banyak banget. Walaupun walaupun ya rutinitasnya sama, tapi kan ya Mm-mm. hal yang menarik itu banyak gitu. Benar-benar. Jadi kalau kita ceritain itu kayaknya nggak cukup cuma di podcast doang. Jadi ya udah rasakan aja sendiri gitu ya Iya, Maskin ya. betul betul. Harus dirasakan sendiri. Beneran Kalau nggak kalau di dirasakan sendiri, Mm-mm. nanti anaknya ketika udah nikah, udah punya anak, anaknya suruh masuk pesantren. Karena nggak Iya, bakal nyesel deh orang tuanya. iya sih benar-benar. Em, Kayak waktu itu aku sebelum masuk Mahat UIN itu juga ngebayanginnya kayak aduh gimana ya. Oh pokoknya banyak gimana-gimananya deh yang nggak tahu Iya, jawabannya itu gimana gitu. Banyak pertanyaan bagaimana yang nggak tahu jawabannya gimana. Akhirnya ya udah deh, oke, em, sebagai anak yang penurut dari orang tua gitu asik. kan, asik. Iya. Jadi ya udah mau nggak mau, oke, diterima deh. Masuk ke Mahat UIN dan ternyata wow, masya Allah sekali. Kalau tadi Mas Kindi udah mention ada aja anak yang bandel dan banyak, iya. Mungkin aku termasuk salah satunya sih. Gak apa-apa. Itu yang setahun saja Iya begitu, bener. apalagi yang sudah 6 tahun plus 1 tahun di Mahatwin Iya. kan. Yang paling Aduh. menarik dan apa ya, jadi momen yang paling aku ingat adalah kejar-kejaran untuk kabur. Iya Wah, benar-benar. iya 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 iya. Jadi Iya iya. kayak eh Ini kabur. juga salah satu hal yang pasti
pernah dilakukan Iya, semua santri kayaknya. iya bener-bener. Jadi kayak males Pikiran mau wah ngikutin. buat kabur lah atau apalah. Ada aja alasan yang ngumpet di kamar lah, terus yang lari ke kosan temen, terus pas pulang ditanyain dari mana kamu, ya ujung-ujungnya dapat hukuman juga sih sebenarnya. Tapi Iya, tapi iya, beneran betul betul bikin betul betul. deg-degannya tuh kayak, aduh gimana ya nanti gue pulang, tapi nggak apa-apa deh, gue kabur dulu, gue pengen seneng-seneng dulu. Kayak gitu sih. Iya, benar 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 benar. Aduh, insyaallah. Ya, begitulah, kurang lebihnya begitu. Iya bener-bener. Banyak Ada banget kan. sebelum ditutup nih terakhir Mas Kin, mungkin ada teman-teman dari Ocehan Ryan yang ingin masuk pesantren tapi ragu. Nah, ada nggak nih pesan dari Mas Kindi buat mereka? Oh, oke. Maksudnya gini, kalau misalkan kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan rizki, dan segalanya diberikan oleh Allah ini, langkah baiknya untuk dimanfaatkan. Nanti kalau punya saudara atau punya anak, itu baiknya jangan takut untuk memberikan kesempatan anaknya itu untuk berproses berpendidikan di pesantren. Karena ilmunya itu banyak banget. Dan gak bakal nyesel deh. Karena ilmu agama itu yang nanti bakal dibawa ke akhirat kan seperti itu ya. Malah yang dibawa ke akhirat. Kalau misalkan orang tuanya tidak bisa memberikan pada anaknya, bagaimana nanti anaknya akan mendoakan orang tuanya ketika sudah berpulang nanti kan seperti itu ya. Karena salah satu amal yang tidak terputus itu adalah doa anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Benar. Nah, itulah itu belajar di pesantren semua itu kayak gitu. Belajar hadis lah, belajar agama lah, belajar semuanya lah, belajar Al-Quran yang buat pegangan kita ke depan. Gitu aja. Oke deh. Berarti udah itu aja sih. Jangan ragu deh buat masuk pesantren. At least ya udah rasakan dulu aja pengalamannya. Wajar nggak betah di awal. Betul. Itu wajar banget gak betah di awal. Tapi di akhir-akhir nanti dengan segala dinamikanya itu pasti ngerasain sendiri dan ada menemukan banyak hal menarik di pesantren. Baik dari segi ilmunya, dari segi pengalamannya, sosialnya bersama teman-teman. Pokoknya menarik banget sih. Oke deh. Ya udah Mas Kin. Nanti kalau mau ini nih satu lagi kalau mau lihat apa sih namanya sedikit kilas memori-memori santri dulu itu bisa lihat di podcast aku episode kedua. Udah rilis. Wow. Udah rilis. Judulnya Pola Santri, silahkan didengarkan kepada semua audiens Ocehan Ryan, bisa bergeser ke Spotify sebentar. Nah siap, berarti nanti langsung dilanjut nih abis dengerin ini langsung dilanjut ke podcastnya Mas Kindi di Ingatan Lalu. Iya. Oke deh Mas Kin, terima kasih banyak atas waktunya, sharing-sharingnya bisa membuka pola pikiran aku yang tidak hanya pesantren itu seram, enggak. Udah mengubah itu. Ternyata pesantren juga seru, sama serunya kayak sekolah biasa ya. Iya. Oke deh, ya udah segitu dulu aja Mas Kin. Makasih banyak. Oke, siap. Ya, sehat-sehat ya. Stay safe dan tetap di rumah aja. Di rumah aja. Oke deh, iya, thank you. Aku tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.